Tidak bisa dipencet. Oke, lihat kondisi kelasnya apakah sudah rapi, apakah masih ada masalah. Ibu. Tidak bisa dipencet sih. Ini udah sampai hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Ibu. Tidak akan bikin doa. Berdoa dimulai. Bisa dipencet. Apa kabarnya anak-anak? Baiklah. Hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang nggak hadir nggak? Ada. Oke. Untuk mengecek kehadirannya ibu absen terlebih dahulu ya. Astrid. Hadir. Amanda. Hadir. Adinda. Oke, hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, baiklah. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Mata pencarian masyarakat sebelum Islam itu ada berapa? Yang keempat? Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kepercayaan. Arab sebelum Islam. Oke, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Nah, di sini ada yang tahu apa itu kepercayaan? Percaya, Bu. Yakin. Nah, Mantap, Bu. terus apa lagi? Yakin. Nah, ini maksud kepercayaan adalah keyakinan atau yakin atau percaya. Nah, pada saat itu masyarakat Arab sebelum Islam itu mempercayainya diantaranya ada yang pertama yaitu berhala. Berhala itu apa? Pada saat itu mereka percaya terhadap berhala atau patung. Mengapa mereka percaya terhadap berhala atau patung? Karena pada saat itu mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka percaya terhadap berhala atau patung karena mereka mengikuti ajaran dari nenek moyang, yaitu turun temurun. Nah, berhala atau patung ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dinamakan dengan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar, berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang berbentuk manusia. Nah, hubal ini diletakkan di Mekah. Hubal yang kedua yaitu Lata. Lata adalah berhala yang berbentuk batu yang paling tua. Setelah itu Uzza. Uzza adalah berhala yang berbentuk manusia. Yang keempat yaitu Manat. Mereka menyembah berhala yaitu untuk meminta pertolongan, meminta bantuan, untuk meminta rezeki. Mereka menganggap berhala itu sebagai Tuhannya. Padahal kan yang wajib kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu mereka menyembah berhala atau patung ini karena mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selain menyembah berhala atau patung, pada saat itu mereka juga menyembah yang dinamakan bintang. Mereka menyembah bintang karena mereka beranggapan bahwa benda-benda yang ada di langit itu bisa menolong kita, bisa memberikan mereka rezeki dan bisa membantu
dinamakan dengan malaikat. Mereka menyembah malaikat. Mereka menganggap bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Padahal kan malaikat diciptakan itu mempunyai tugasnya masing-masing. Malaikat itu tidak boleh kita sembah karena malaikat itu diciptakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain menyembah ketiga ini, mereka juga menyembah jin, roh, dan selain menyembah berhala, bintang, malaikat, mereka juga menyembah jin, roh, dan hantu. Mereka menyembah jin, roh, dan hantu itu dengan memberikan sesajian. Sesajian ya Bu? Ya, dengan memberikan sesajian, mereka beranggapan bahwa ketika mereka memberikan jin, roh, dan hantu itu sajian bisa menolong mereka, bisa melindungi mereka, bisa membantu mereka. Padahal kan berhala, bintang, malaikat itu tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita. Yang hanya bisa membantu kita, yang hanya bisa memberikan kita rezeki itu hanya Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah yang dinamakan berhala, bintang, malaikat, jin, roh, dan ada berapa saja berhala dan patung itu? Berapa saja? Misalnya kita berpegang kepada patung, apakah patung bisa melakukan doa kita? Tidak. Jadi yang wajib kita sembah adalah Allah. Subhanallah, kita kalau kita ingin meminta pertolongan kita minta kepada Allah. Jadi kita tidak boleh ya menyembah yaitu berhala atau patung, bintang, malaikat, jin, roh, dan hantu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Sesajen itu seperti apa Bu? Seperti mereka memberikan makanan gitu. Kepala sapi gitu bukan Bu? Ya, seperti itu. Jadi kepercayaan masyarakat sebelum Islam itu ada 4. Yang pertama, Lupas. yang pertama berhala itu apa? Binaya. Kalau sudah paham, ibu akan memberikan kalian sebuah cerita, sebuah permasalahan atau pertanyaan. Kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya. Oke, di sini ibu akan bagikan kelompok, kemudian kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nyanyi ya Bu kelompoknya. Nah, ini ibu sudah siapkan ya. Haji mana boleh berisik? Kalian berkumpul setelah mendapatkan ini, kalian berkumpul sesuai dengan anggota kelompok kalian masing-masing ya. Ya Bu. Oke, silakan ambil satu-satu maju ke depan. Udah kami kan aku Oke, silakan berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah rapi semua? Oke, kamu dua. Ini 3 ya Bu? Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan di bawah.
Tiga. Cepat, 1, 2, Dua sini. Sini saya. beri jarak. Sudah? Ini kelompok berapa ini? Dua. Satunya sedikit. Oke, baiklah di sini Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam cerita ini. Oke, kalian baca dulu ini skenario atau masalah ini, kemudian kalian baru bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Setelah kalian tulis jawabannya di sini. Kalau tidak muat itu bisa di belakang. Oke, bisa dimengerti? Setelah mengerjakan tugas ini, kalian mempresentasikannya secara berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah sudah ada semua. Oke, baiklah Ibu beri waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Singkat-singkat di bawah ada tujuh. Ya, singkat. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bu, ini maksudnya kami nggak ngerti tugas kami ini lah, Bu. Ini kalian cerita ini karena kalian Jawabannya dari sini. ya. Sudah? Itu jangan cari. Iya, Bu, udah, Bu. oke, ada yang sudah yang lain di mana? Yang sudah dapat tadi. Ayo kelompok 3, kelompok 1, teman-temannya sudah. Sudah? Sudah semua? Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 4. Kelompok 4, silakan presentasi. Ayo presentasi maju semua. Iya. Ayo maju semua. Maju Miss. Woi, kan kenapa sudah? Oke, teman-teman yang lain, silakan perhatikan teman-teman yang sedang presentasikan hasil kerja kelompok mereka. Baiklah, di sini kami Assalamualaikum dulu Kak. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 Akan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh ibu tadi. Pada suatu hari, Rani sedang bermain bersama temannya. Ia melihat patung kecil di rumah temannya. Temannya berkata, patung ini bisa bantu aku kalau aku sedang takut atau sakit. Aku biasanya bicara sama patung ini dan beri bunga supaya dia senang. Rani bingung dan bertanya, benarkah patung yang ini lain menolong? dia. Ia lalu berpikir, siapa yang sebenarnya bisa menolong kita kalau kita lagi sakit atau sedih? Pertanyaannya yaitu, apakah patung bisa bicara atau menolong manusia? Bisa tidak? Tidak.
Ayo. Bu, boleh duduk di Kelompok bangku. 4, Bu. Bu nggak mau, Bu. Kami udah nyantai dari tadi, Bu. Gak mau gak suka doang. Masa, Bu? Emang dia tuh. Ini ngapain? Yang paling diam ya. Apa saja benda atau makhluk yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Yang kedua, mengapa mereka menyembah benda-benda tersebut? Karena ajaran dari nenek moyang mereka. Yang ketiga, apakah baik binatang, malaikat atau jin bisa menjadi Tuhan? Tidak bisa. Terus siapa Tuhan yang sebenarnya dalam ajaran Islam? Allah. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya kelompok 1. Bu? Apa kami? Apa hal kok, Bu? Nah, kami yang raju. Raju kami selaku kelas 3. Pertanyaannya, apa masyarakat Arab zaman dahulu menyembah berhala, bintang atau malaikat? Jawabannya karena ajaran nenek moyang. Yang kedua, dari mana kepercayaan itu berasal? Dari masyarakat Arab zaman dahulu. Yang ketiga, apakah keliru yang mereka lakukan menyembah berhala? Yang keempat, siapa yang sebenarnya pada disembah Allah? Oke, kelompok 1. Oke, kembali kelompok 3. Silakan maju. Oh, kan kelompok 4 tadi kok. Bu mau bertaruh tadi. Kok tadi dapat 3? 4 kami, Kak. Oh, ada. Oh. Namanya hal, no. Saya bujur gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin meminta kami di sini dia meminta Baca Jadi pertanyaan. kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kami. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang pada patung? Apa yang dilakukan orang-orang pada patung-patung itu? disembah. Menyembah patung. Yang kedua, mengapa mereka menyembah patung? Karena mengikuti orang tuanya yang Mengikuti kakek moyang kata ibunya tadi. Ketiga, apakah patung bisa berbicara dengan Allah? Siapa yang sebenarnya harus kita sembah? Siapa? Tiga. Benar semua, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Semua benar. Oke, jadi yang wajib kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam ada berapa tadi? 4. Pertama, Berhala, bintang, malaikat, jin, dan hantu. Yes. untuk menguji kalian apa-apa pada materi, kita akan bermain game sesuai dengan kelompok kalian Bu. masing-masing. Oke, Bu. Mas. Oke, silakan baris sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Berdiri. Ya. Ibu, ini siap oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menempel. Aku bisa. Aku bisa, Bu. Iya, Bu. Prinsip dia, Bu. Udah, Bu, bebek. Apa aja? Bu, dia ini saya bocoran tapi dia curang. Menyusun strategi kampung. Bu, ada lah. Boleh. Jangan diintip ya. Satu curang, Bu. Curang itu, Bu. Sudah lah. Silakan baris sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bu, cepet, Bu. Benar.
Iya, iya. Itu ya mereka itu. Adila. Tadi mau fotonya belum? Sudah. Gantian. Oh, udah kan? Sudah. Kuning lagi. Oke. Anak soleh. Siap. Oke, kita lihatnya. Kamila maju dewe-dewe. Boleh. Siap. Tidak, Kamila nyolong lo kamu. Ada siap. Apakah kita boleh berdoa kepada hantu? Tidak. Ini hantu. Hantu ya. Setan. Apa yang dilakukan orang Arab terhadap jin, roh, dan hantu? Ini bisa membara. Itu batu, Bu. Kurang tuh, Bu. Apa yang dilakukan masyarakat Arab kepada berhala? Beli. Berhalanya. Apakah bisa melakukan masa depan? Tidak. Berarti Gemini saya cuma Apa orang saja ya, Bu. kandung perempuan kalian? Sama batu. Batu. Menurut ajaran Islam Allah. SWT-nya kurang. Jadi sama Kelompok dua, Itu 50 kok bukan 5 poin. kita harus selalu berdoa kepada Allah. Enggak ada SWT-nya, Bu. Apakah boleh menyembah bintang? Boleh. Apakah menyembah berhala itu benar? Benar, salah. Apa jawaban itu, Bu? Apakah berhala bisa bicara? Kamu mau bau ini? Apa yang disembah orang Arab sebelum Islam datang? Aku nggak tahu berhala. Kurang lengkap nggak sih, Bu? Apakah bintang bisa mengatur hidup manusia? Apakah roh orang mati bisa memberi pertolongan? Iya.